mungkin akan coba menerapkan benchmarknya gitu ya, pemahamannya sama. Mungkin boleh di-share dari Mas dan Mbak berdasarkan latar belakangnya masing-masing gitu. Apa sih yang Mas dan Mbak pahami mengenai sustainability, mengenai keberlanjutan? Silakan. Memang nggak ada yang spesifik ya, tapi yang kita tahu adalah dari sustainable development nyangkutkan dimana intinya adalah kita bisa mencukupi kebutuhan kita tanpa mengambil hak-hak future generations kita. Framework ya, jadi kalau saya biasanya pakai prinsip triple E ya, people, planet, profit, dimana tiga hal ini harus berjalan berdampingan selaras baru itu namanya sustainability. Dan cuma satu atau dua bilang itu dulu. Karena saya takutnya akan misi ini banyakkan menggunakan logik yang emang dirinya riset gitu. Jadi bagi saya sustainability itu adalah mindset yang sudah harus menjadi lifestyle. Karena saya takutnya akan misi ini banyakkan menggunakan logik yang emang dirinya riset gitu. Jadi bagi saya sustainability itu adalah mindset yang sudah harus adalah bagaimana kemudian sustainability dipahami di level global. Nah, kita menginginkan nih ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Sustainability tidak hanya dalam konteks kita bisa mencapai apa gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sekitar kita, itu environment gitu ya, society yang ada di lingkungan kita. Dan yang paling penting itu adalah untuk nanti masa depan itu akan seperti apa. Jadi sustainability berkaitan dengan mindset gitu ya, dan nanti itu harus jadi lifestyle. Jadi jangan kemudian kita menghambur-hamburkan kapasitas yang ada saat ini ya untuk apa yang bisa kita capai, tetapi juga kebermanfaatan kita buat generasi depan itu seperti apa. Yang saya pahami juga serupa dengan yang sudah dijelaskan. Jadi memang bagaimana kita ada dua konsep, jadi bagaimana kita bisa hidup dengan sumber-sumber yang ada saat ini tanpa harus mengorbankan hak-hak dari generasi-generasi yang akan datang. Tapi mungkin yang cukup menarik bagi saya pribadi adalah sustainability itu nggak bisa dilakukan sendirian. Jadi ketika kita udah aku udah misalkan melakukan aksi-aksi gitu ya, membuang sampah sesuai memilah masalah sampah, kemudian juga aksi-aksi sederhana seperti bawa tumbler gitu ya, bawa tempat makan, itu kan sebenarnya aksi sederhana yang mendukung kepada keberlanjutan. Tapi ketika hanya dilakukan oleh sendiri gitu ya, ternyata susah gitu ya untuk mencapai keberlanjutan itu. Jadi kita di sini kita sama-sama untuk belajar bagaimana sih caranya kita mengkolaborasikan satu sama lain, individu dengan institusi, akademisi gitu ya, untuk bisa mendukung bagaimana keberlanjutan. Memiliki dampak secara apapun terhadap society, terhadap lingkungan, dan juga terhadap perdagangan ada. Gitu. Bagaimana caranya bisa berputar secara terus-menerus, secara sustain, dan bisa berlanjut tanpa ada dampak yang berarti kepada sekitarnya. Gitu. Nah, di sini memang kalau misalnya kita bicara mengenai sekitarnya, sepertinya itu hal yang sangat bisa dibilang mungkin umum dan generik. Gitu. Sekitarnya siapa saja? Apa saja sih yang bisa kita bilang konteks dari pengkotakan keberlanjutan ini gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tadi sedikit mengambil dari Mas Satrio dan juga Mbak Novi gitu ya, dari segi praktisi maupun akademisinya ternyata layernya, lapisannya banyak sekali, bisa dari mana saja. Nah, untuk itu teman-teman kita akan sekarang mencoba untuk melihatnya memakai kacamata yang lebih dalam